Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut di skip aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialami mamanya Wawa aku dari Kalimantan Timur. Nah, Wawa aku ini namanya Kak Eci. Halo Kak Eci. Jadi Kak Eci ini ingin menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh mama kandungnya pada tahun 1987 lalu ketika ingin melahirkan Kak Eci ini, Wak. Jadi, tapi sebelumnya karena ini lagi panas sekali cuacanya, izinkan aku untuk menyantap dulu minuman favorit aku, yaitu Cimory Yogurt Squeeze yang rasa peach. Aku suka kali sama rasa peach. Kalian suka rasa apa? Pasti kalian juga udah tahu minuman viral satu ini kan, karena memang seenak itu gitu loh. Yogurt, tekstur yogurtnya tuh betul-betul creamy kali. Aku akan nggak bakal cukup minum satu, makanya aku selalu stok gitu di kantor. Bentar. Enak kali. Oke, jadi kita mulai. Jadi kisahnya waktu dulu, mama papanya Kak Eci ini tinggal di sebuah desa yang memang terpencil kali di Kalimantan Timur itu. Memang nggak disebutin sama Kak Eci itu nama desanya apa, karena sekarang udah jadi kota pesat gitu di sana. Tapi yang jelas pada tahun 1987 itu desanya terpencil, bener-bener kayak jalan mau kesana aja susah gitu loh, Wak. Jangankan naik motornya, jalan kaki aja harus ngelewatin medan yang naik turun gitu katanya. Udahlah tuh kan. Jadi hari Rabu tahun 1987, masih ingat kali lah ini mamanya. Jadi waktu itu mamanya udah siap mau melahirkan, Wak. Udah ditunggu juga sama dukun beranak, datang ke rumah abis maghrib. Nah waktu itu memang gak dibawa ke rumah sakit karena waktu itu kalau kata Eci ya, rumah sakit itu cuma melayani pegawai pabrik apa kayak gimana lah, nggak ngerti. Jadi ya mau nggak mau tetap harus bawa dukun beranak ke rumah untuk membantukan melahirkan. Nah udahlah tuh ditunggu habis selesai maghrib kan. Ini mamanya Kak Eci udah kontraksi nih. Aduh keluar, aku nggak keluar anak aku. Tunggu dari selesai maghrib sampai jam 3 pagi, which is sudah hari Kamis, nggak juga keluar Kak Eci nih kan. Akhirnya bapaknya Kak Eci kan karena nggak tega tuh, nama nenek ini Nek Banjar, nama dukun beranaknya. Nek Banjar nih, gimana istri saya kok belum juga melahirkan gitu kan. Nah Nek Banjar ini perasaannya udah nggak enak. Akhirnya tanpa tedeng ngali-ngali bangun langsung Nek Banjar kan pergilah ke rumah tetangganya Papa Kak Eci, which is itu adalah tuan tanah dan juga kayak ustadz gitu. Dipanggil lah kan, nama bapak ini siapa? Pak Rambak kalau nggak salah. Panggil lah Pak Rambak ini. Pak gini-gini diceritain kan. Masuklah Pak Rambak ke rumah. Waktu dilihatnya bentar langsung bilang ke bapak Kak Eci, Pak ikut saya, sekarang bapak ambil parang sama senter, kata ustadz tuh kan. Udahlah turunlah ustadz ini sama papanya Kak Eci. Udah siap-siap tuh senter sama pedang parang. Turun ke bawah. Nah kebetulan rumahnya Kak Eci pada saat itu adalah rumah panggung gitu, atau kalian kan yang di bawahnya ada kolong yang besar gitu, kolong tinggi. Nah gitu. Turun ke bawah. Nah kamu babat semua rerumputan yang ada di bawah rumah kamu, kata ustadz itu kan. Dahlah tuh dibabat lah sama papanya Kak Eci tengah-tengah malam jam 3 pagi, kalian bayangkan. Dibabat sampai akhirnya di titik dimana pas kali di bawah kamarnya mama Kak Eci, which ini kamarnya mama Kak Eci. Nah di bawahnya kan ada kolongnya. Pas di bawah situ ada anjing lagi duduk. Bukan anjing biasa, tapi anjingnya duduk, tapi dia ngadap ke atas gini. Mulutnya tengah, lidahnya keluar sampai ke tanah. Anjing apa menurut kalian kayak gitu? Dah kan akhirnya kata bapak Kak Eci, wah ini bukan anjing biasa nih. Udah mau disikat nih sama bapak Kak Eci dari belakang pakai pedang kan. Sekali waktu udah mau ditebas, lari anjing itu. Tapi nggak ngeguguk, Wak. Popo katanya kayak gitu. Popo langsung lari hilang. Dah akhirnya bapak Kak Eci bilang, Pak tadi ada gini. Udah kamu tenang dulu, biar dulu pikirkan istri kamu dulu. Naik ke atas baru bisa melahirkan mama Kak Eci. Barulah keluar Kak Eci itu dengan selamat. Nah kata Pak Ustadz, Wak, ternyata itu tuh bukan anjing biasa, tapi adalah kayak anjing jadian gitu loh, Wak, yang akan memakan orok bayi yang mau lahir. Untung dibabat bawahnya itu sama Pak Ustadz sama bapaknya Kak Eci kan. Kalau nggak terlahir mungkin itu Kak Eci dimakan sama si anjing itu. Anjing pupu kata dia kayak gitu, Wak. Thank you ya Kak Eci udah nambah cerita. Kagetkan saat tidur, pemuda ini bunuh sahabatnya sendiri. Inilah misteri di balik mayat dalam karung. Beberapa dari kalian mungkin sudah melihat potongan video di mana terdapat seorang pemuda menyeret sebuah karung yang diketahui kemudian ternyata karung tersebut berisi mayat manusia yang ternyata sahabatnya sendiri. Yang dia bunuh dikarenakan sahabatnya itu mengagetkannya ketika tidur. Lantas bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, awalnya terdapat dua orang sahabat yang merantau dari Lampung menuju Jakarta, lebih tepatnya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Rizky berusia 18 tahun dan Bagus berusia 21 tahun. Nah, Rizky ini tinggal di sebuah ruko sambil bekerja, dia kuliah sambil bekerja. Dan Bagus ini suatu hari meminta untuk menginap di kosannya si Rizky tadi. Akhirnya si Rizky ini mengiyakan permintaan Bagus dan Bagus ini datang ke kosannya Rizky untuk menginap. Sepertinya sudah hal biasa ya kalau bercanda di dalam lingkungan pertemanan. Namun Rizky ini menganggap Bagus seringkali bercanda kelewatan.
Puncaknya, di tanggal 27 Juni 2022, di suatu maghrib, si Bagus ini bercanda ketika si Rizky ini sedang tidur. Jadi di hari itu, setelah sholat maghrib, Rizky ini karena kelelahan langsung tidur. Nah, Bagus ini mengagetkan si Rizky ketika Rizky sedang tidur dan Rizky terkejut. Atas hal itu, si Rizky kemudian marah-marah ke Bagus, namun Bagus tidak terima dikarenakan menganggap ini adalah hal bercanda seperti biasa. Akhirnya, si Rizky ini melihat sebuah pisau di atas meja dan langsung menusuk leher si Bagus sebanyak 3 kali. Bagus pun seketika meninggal dunia dan mayatnya dibiarkan tergeletak di kamarnya. Sementara Rizky ini kemudian mandi bersih-bersih darahnya. Setelahnya, mayat si Bagus ini dimasukkan ke dalam karung dan karung tersebut diseret dibawa ke kali Pesanggerahan. Akhirnya dibuang di situ. Nah, kronologi penemuannya. Jadi keesokan harinya pada hari Selasa, mayat si Bagus ini ditemukan oleh seorang petugas kebersihan berusia 35 tahun yang sering membersihkan kali Pesanggerahan. Nah, jadi petugas ini melihat sebuah karung yang diduga berisi manusia dikarenakan karung tersebut membuat bentukan seperti manusia. Akhirnya karung ini dibawa oleh petugas dan dilaporkan ke kantor polisi. Gimana ceritanya pria asal Jerman ini itu makan badan pacarnya sendiri. Ini pacarnya nih ya. Udah gitu kalian harus tahu ini adalah lokasi di mana mereka saling memakan. Itu ada ranjang, ini rumah si Armin tadi yang ini nih. Dan kalian harus tahu yang cowok-cowok pasti merinding banget nonton video kali ini. Ini kejadian nyata ya guys ya. Dan ini semua prosesnya direkam dalam waktu 4 jam proses saling memakannya kayak gimana. Tapi juri dan hakim cuma berani nonton 19 menit doang. Dan akhirnya video ini itu nggak disebarin kemana-mana karena terlalu serem. Kalian harus denger cerita kali ini kejadian nyata tentang Armin Mewes. Dimulai dari masa kecilnya dulu ya. Ini adalah Armin Mewes kecil, yaitu kelahiran Jerman 1961. Dan dia hidup bahagia dengan mamah dan papahnya. Dan dia dikenal sebagai anak yang sopan, habis gitu ramah, penurut, dan lain-lain. Pokoknya anak baik lah. Sampai akhirnya dia dan mamahnya itu ditinggalin sama papanya dan akhirnya dia cuma hidup sama mamanya. Dan itu merupakan titik balik hidupnya di mana akhirnya dia memiliki imaginary friends atau teman khayalan guys. Dia selalu bermain sama teman khayalannya ini. Tapi ada yang aneh. Waktu kecil aja dia udah bisa mikir kayak gini. Dimana katanya, kalau kamu punya teman atau saya punya teman, itu teman saya itu gak bisa dibilang sahabat kalau dia bukan bagian dari hidup saya. Nah, tapi beda guys, bagian dari hidup itu kayak gimana? Di otak dia bagian dari hidup adalah ketika dia bisa makan temennya dan akhirnya dia makan tuh masuk ke dalam tubuh dia. Nah itu baru dibilang sahabat karena udah menjadi bagian dari dalam hidup dia. Nah tapi itu masih aman ya, itu karena dia masih kecil, masih kayak sesuatu yang di otaknya dia doang. Dia gak bener-bener makan orang pas masih kecil kayak gini, enggak. Dia karena masih diawasi banget sama mamanya ketika dia emang tinggal berdua. Mamanya itu mendominasi hidupnya banget sampai akhirnya mamanya meninggal. Dan ketika mamanya meninggal, dia jadi kayak semacam, wah gue jadi lebih bebas nih mau ngelakuin apapun, gak ada yang ngawasin lagi. Dan dia mulai sedikit demi sedikit itu kayak merealisasikan imajinasi yang ada di otak masa kecilnya. Awal-awalnya bukalah dia nih, ada namanya The Cannibal Cafe, ada semacam kayak website yang bisa diakses sama orang-orang di sekitaran Jerman atau mungkin seluruh dunia, gue nggak tahu ya. Yang dimana orang-orang dalam situ adalah punya imajinasi yang sama, yaitu memakan manusia lainnya. Dia pikir awalnya ya udahlah kali ya, itu website paling lucu-lucuan doang gitu, kayak mengumpulkan orang-orang dengan imajinasi yang sama kayak dia. Ternyata di situ dia ngeliat banyak iklan orang yang menawarkan dirinya untuk dimakan. Makin seneng dia. Tiba-tiba dia baca juga ada iklan dari cowok ini yang namanya Brandes, yang dengan rela mau ngasih makan dirinya sendiri untuk dimakan sama orang. Dia jemput dong. Akhirnya dia dijemput sama Armin di tahun 2001 di sebuah stasiun kereta. Dan akhirnya dibawa ke rumahnya pertama ini di ruang tamu. Yang kalian harus tahu apa yang terjadi di sini. Orang ini nawarin dirinya untuk dimakan sampai akhirnya diterima tawarannya sama orang ini karena mereka ketemu di sebuah website kanibal. Dan kan harus tahu langsung dijemput, dibawa ke rumahnya, dan di tempat ini terjadi hal-hal yang bikin ngilu banget. Kan harus nonton nih, asli ini serem banget, kejadian nyata. Jadi orang bernama Brandes ini ternyata ngiklanin dirinya dengan judul Dinner or Your Dinner. Saya menawarkan kamu untuk memakan saya hidup-hidup. Dia itu bukan orang sembarangan, bukan orang yang terlalu hopeless atau gila gimana guys. Dia itu adalah seorang insinyur loh, orang pinter. Tapi dia menawarkan dirinya untuk dimakan. Bayangin.
Setelah mereka berdua menjalin hubungan untuk beberapa bulan, kenalah koneksi nih, ikatan batin antara mereka berdua. Akhirnya mereka ketemu di tahun 2001. Dijemputlah sama si Armin, si Brandes ini di sebuah stasiun, diajak rumahnya langsung. Dan ini adalah rumah Armin. Ketika dia dibawa situ dia nyaman banget. Dibawalah ke area ruang tamu di sini nih, di depan nih. Dan disinilah tempat dimana waktu itu si Armin langsung ngeliatin badannya si Brandes. Dia lihat, wah badannya atletis nih. Terus habis gitu kayak proporsional lah untuk dimakan. Mereka akhirnya naik ke lantai 2 dari rumah ini. Disitulah ruangan-ruangan yang mengerikan itu ditemui sama polisi. Salah satunya ini kayak kasur gitu. Ini cuman kasur udah diangkat. Dan akhirnya dia di sini meminum sekitar 20 pil obat tidur supaya agak sadar gitulah si Brandesnya. Di situ Brandes ini itu request ke Armin. Dia bilang gini, kamu boleh makan saya, tapi dari bagian yang saya tunjuk dulu ya. Dan bagian pertama adalah, gimana kalau kemaluan saya? Dia langsung jawab, oke, kita makan barengan ya. Dan tapi dia bilang, tapi jangan pakai alat apa-apa ya, langsung digerogotin aja. Yang pertama kali memakan bagian itu adalah Brandes sendiri. Dia makan bagian badan dia sendiri. Tapi di situ dia bilang, aduh gue gak suka nih karena kenyal, cuy gitu. Jadi kayak susah ditelen. Dan dia juga gak suka kalau teksturnya kayak gitu. Akhirnya dia punya ide lain nih. Akhirnya dia pergi ke dapur, dia ambil panci, dia masukin tuh seonggok daging itu. Terus dia masukin garam, lada, bawang putih. Pokoknya yang kayak mirip-mirip buat masak steak gitu lah ya. Dia masak. Tiba-tiba kaget ya. Kok gosong masakan gue? Dia mau makan juga udah males sendiri tuh. Sampai akhirnya dia potong kecil-kecil. Dikasih makan lah ke anjing peliharaannya. Wah! Nah selama dia masak, dia tuh mulai setengah-setengah pingsan bangun dikarenakan ya kekurangan banyak darah dong. Karena kan ya motongnya sembarangan. Sampai akhirnya kalian harus tahu dia masak lagi. Dan dia akhirnya makan tuh bagian itu. Dan kalian harus tahu komen dia tentang rasa daging pacarnya itu kayak gimana. Asli ini serem banget. Dia bilang di gigitan pertama itu katanya aneh. Dia masak kayak, aduh daging apa nih ya, kayak dia gak pernah makan sebelumnya. Tapi di gigitan selanjutnya yang dia makan di ruangan tempat makan, katanya dia mulai enjoy. Akhirnya kayak, wah selama ini yang apa yang gue pikirkan akhirnya terwujudkan nih, gue makan pacar gue sendiri. Kata dia, daging manusia itu seenak daging babi. Dan katanya kalau orang biasa nih nyobain daging manusia itu bakal ketagihan dan gak bakal nyangka kalau itu daging yang aneh-aneh. Tapi ada satu titik katanya si Armin ini ngaku dia itu kayak merasa bersalah banget ngebuat pacarnya kayak gitu. Sampai dia bingung, dia mau minta maaf. Ini harus berdoa kepada Tuhan apa kepada iblis? Armin akhirnya membawa pacarnya Brandes ini yang tadinya ada di tempat tidur. Dan akhirnya dibawa ke bathtub, tempat kamar mandi kayak gini nih. Karena dia udah kayak semacam hilang kesadaran gitu kan. Tapi sambil nungguin dia akhirnya meninggal, dia tungguin sambil baca buku dengan santainya. Setelah Brandes gak sadarkan diri, akhirnya dia membagi-bagi bagian tubuh Brandes dan dimasukkan ke dalam freezer untuk jatah makan dia berbulan-bulan ke depan. Dan itu lama banget abisnya. Sampai akhirnya dia itu sambil nyimpen badannya Brandes yang belum habis di freezer, itu dia nyari korban selanjutnya di website yang sama, masang iklan. Sampai akhirnya ada seorang siswa asal Austria yang emang tinggal di Jerman, dan dia ngeliat iklan yang ditampilkan sama dia nih. Sampai akhirnya siswa itu manggil polisi untuk nyelidikin. Sampai akhirnya polisi datang nih ngebedah rumahnya si Armin ini nih. Awalnya dia nggak ngaku guys, tapi akhirnya dibongkar lah rumahnya kan. Akhirnya ketemu tuh freezer tempat naruh badannya Brandes kan. Ada seorang polisi wanita nih yang akhirnya ngecek-ngecekin gitu daging-daging di sekitarannya kan. Polisi wanitanya itu nanya akhirnya, Armin ini daging apa ya? Terus dia jawabnya kayak, itu dagingnya biasa, sapi, babi dan lain-lain. Karena polisinya itu wanita dan sering masak, akhirnya polisi bilang gini, kayaknya ini bukan daging yang bisa saya masak, kamu jujur aja. Dan ternyata itu adalah daging Brandes. Nah ini adalah salah satu barang bukti di mana 4 jam proses kayak memproses dari awal sampai akhirnya dimasak itu ternyata divideoin sama si Armin dikarenakan permintaan si Brandes juga. Disimpanlah di satu tape CD gitu dan akhirnya tersimpanlah 4 jam. Dari 4 jam itu penonton, polisi, juri dan lain-lain itu gak berani nonton, hanya 19 menit doang karena terlalu sadis. Dan ini akhirnya disimpan dan gak ada orang lagi yang kayak ngutak-ngatik karena terlalu ngeri. Awalnya
bingung juga nih karena hukum Jerman belum ada yang mengatur tentang kanibalisme. Sampai akhirnya Armin dijatuhi hukuman seumur hidup dan tapi dia bersikap baik di penjara. Tapi nggak bakal dilepasin juga.